Yesus Kristus, layakkan pakai mulut hamba-Mu Tuhan, boleh menyampaikan pesan dan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu di tempat ini untuk umat-Mu, jemaat-Mu di sini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya baru pertama kali di sini. Perkenalkan, nama saya Buntoro Prastyo. Umur saya 71 tahun. Saya punya teman di sini tapi beliau sedang panen di situ Bondo. Bapak Effendi. Anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan. 2 laki di Madiun, 1 perempuan di Surabaya. Ya Bapak Ibu, bagaimana saya jadi hamba Tuhan? Memang background saya pengusaha. Ya karena banyak pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin belajar membalas kebaikan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, cukup singkat Bapak Ibu, cuma waktu khotbahnya juga singkat. Jadi kita mulai, kita sharing firman Tuhan. Kalau bisa sound systemnya dikerasin dikit ya adik ya. Sound systemnya dikerasin dikit, suara saya tidak bisa keras. Kita sharing firman Tuhan tentang iman Abraham. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, kalau dipanggil Tuhan pasti masuk surga? Wah, hebat ya. Jaminannya apa? Ya? Ya, apalagi? Ayo. Itu ada jaminannya, tidak bisa semudah itu, tidak bisa. Jaminannya di Yohanes 3 ayat 5-6-7, yaitu nanti satu tema, silahkan dibaca di rumah saja. Jadi dikatakan di situ, kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kalau kamu mau diterima masuk kerajaan Allah, kamu harus lahir baru dalam roh dan air. Lahir baru itu artinya Bapak Ibu terima Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus sendiri. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih itu yang terima Roh Kudus. Air adalah melambangkan firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Banyak orang Kristen firman Tuhan masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Tidak bisa menetap dalam dirinya. Supaya menetap dalam diri kita, baca kitab tiap hari. Bapak Ibu, kita sharing firman Tuhan di Roma 4, iman Abraham. Iman Abraham. Tentang iman Abraham. Kalau Bapak Ibu mau masuk kerajaan surga, harus terima Roh Kudus. Tapi syarat terima Roh Kudus, Bapak Ibu harus punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Nanti ayat jadwal berikutnya saya sampaikan bagaimana mempersiapkan diri kita menerima Roh Kudus. Tapi ini siang ini kita bicara tentang iman. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Roma 4 ayat 2 sampai 25. Waktunya singkat Bapak Ibu. Penjabarannya juga singkat. Siang ini adalah khotbah pengajaran, khotbah ekspositori. Pada umumnya hamba-hamba Tuhan itu khotbahnya eksposisi, khotbah menasehati. Ayatnya dikit, kadang-kadang tanpa ayat. Kita mulai ya Bapak Ibu, saya baca saja. Ayo Bapak Ibu. Ya. Saya baca saja. 2, Roma 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan
Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini ada iman, ada kebenaran. Iman itu penjabarannya bagaimana? Oh Pak, iman itu percaya sama Tuhan mesti tidak melihat, ya betul. Tapi penjabarannya itu bagaimana? Di sini ada lagi kebenaran. Saya teruskan. 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu, orang durhaka dibenarkan Tuhan. Kenapa? Karena pertobatannya total. Pertobatannya total, 100%. Tidak tobat kumat, tidak. Sekali bertobat sampai kita dipanggil, kita tetap tidak melanggar firman Tuhan lagi. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena berdasarkan perbuatannya. 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi ini bicara tentang pertobatan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, tidak tobat kumat, kita tidak diperhitungkan kesalahan. Kita diampuni, mendapat pengampunan. Makanya ya Bapak Ibu, kalau kita itu dapat pengampunan dosa sama Tuhan, kita juga harus memberi pengampunan pada orang lain supaya doa kita dijawab. Kita dapat pengampunan Tuhan, dapat merasakan karunia surgawi, itu mungkin sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, finansial dipulihkan, tapi tidak mau mengampuni orang lain. Tidak mau mengampuni orang lain. Tuhan juga akan tidak mengampuni kita. Seperti doa Bapa kami, ampuni Tuhan seperti aku mengampuni orang yang bersalah padamu. 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan tentang Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi iman itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Iman itu apa penjabarannya? Iman itu adalah penyerahan diri total pada kita. Penyerahan diri total kita. Di dalam penyerahan diri kita itu ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi suka melanggar firman Tuhan. Ketaatan memberikan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 51, Amsal 14 ayat 26-27, 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4, 1 Petrus 1 ayat 14. Di dalam penyerahan di total kita ada takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak takut. Seenaknya aja melanggar firman Tuhan. Seenaknya saja. Ya kadang-kadang justru tokoh-tokoh. Di dalam penyerahan di total kita ada pertobatan total. Yesaya 30 ayat 15-16. Mazmur 51 ayat 9-15. Mazmur 32 ayat 5. Yoel 2 ayat 18-27. Bapak Ibu, saya hanya bisa berdoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu banyak diizinkan mengerti. Baca kitab Bapak Ibu tiap hari, baca kitab. Bapak Ibu makan sehari 3 kali, mungkin 4-5 kali tak seneknya. Tapi roh Bapak Ibu harus dikasih makan. Makanya kalimat di Galatia itu di Galatia bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi maksudnya itu kita suruh baca Alkitab. Karena firman Tuhan yang kita baca itu makanan roh kita. Makanan roh kita. Masa atau secara jasmani makan 3 kali sehari, mungkin sak seneknya belum dihitung. Sekali saja roh kita dikasih makan. Karena makanan roh kita itu firman Tuhan. Supaya roh kita bisa bertumbuh. Di
dalam penyerahan diri total itu ada selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Bagaimana? Saya cukup Pak, saya tiap minggu ke gereja Pak, sudah dengarkan khotbah. Enggak cukup Bapak Ibu. Tiap hari bacaan Alkitab. Cari waktu teduh antara jam 3, 4, 5 pagi. Sebelum memulai pekerjaan. Sebelum kita berpikir mempersiapkan pekerjaan kita. Cari waktu teduh, enggak usah lama-lama Bapak Ibu. 30-40 menit sudah cukup, itu konsentrasi manusia pada umumnya. Kalau bisa 1 jam itu biasanya berdoa syafaat itu yang sudah terlatih. Ada yang besar, Pak saya baca Alkitab itu 3 jam, 4 jam. Tidak apa-apa silakan. Tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Soalnya 1 ayat saja dibukakan rahasia firman. 1 ayat tok dibukakan rahasia firman Tuhan itu rasanya lunjak-lunjak rasanya. Itu rasanya tuh mau loncat-loncat gitu. 1 ayat tok disingkapkan rahasia firman Tuhan. Oh rasanya sudah ada karuan. Di dalam penyerahan di total itu ada kesetiaan. Kesetiaan Bapak Ibu, ibaratnya dengan suami istri. Istri setia dengan suami, demikian juga sebaliknya. Kita ini dikatakan calon mempelai Kristus. Tuhan inginkan kesetiaan kita. Kita dipersiapkan tanpa celah dan ludah. Jangan menduakan Tuhan. Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu cari mbah dukun. Jangan Bapak Ibu, itu menduakan Tuhan. Di dalam penyerahan diri total kita, dan demikian Bapak ya, ada demikian selanjutnya banyak. Bapak Ibu silahkan menggali sendiri bagaimana kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh rindu akan membaca Alkitab. Siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan kepada Bapak, Ibu pribadi ke pribadi menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Rahasia firman Tuhan yang disingkapkan pasti tidak sama sesuai kebutuhan pribadi dan masing-masing. Rahasia firman Tuhan yang disingkapkan itu akan jadi firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Sampai kita mau dipanggil Tuhan tidak akan lupa. Dan itu akan jadi mujizat dalam hidup kita. Jadi penyerahan diri total itu bicara tentang iman. Kalau penyerahan diri total 100%, imanmu dikatakan di Alkitab kuat, teguh, besar. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, Tuhan akan kasih hadiah. Diangkat jadi anak Allah. Dengan kata lain dibaptis roh, menerima Roh Kudus. Karena kekunci kekristenan itu Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus yang kita terima. Kunci kekristenan itu, tanpa itu kita tidak akan diterima dalam kerajaannya. Roh Kudus yang kita terima itu meterai kita untuk diterima dalam kerajaan. Pada waktu lahir baru, meskipun bapak atau ibu sudah umur, tapi roh bapak ibu jadi bayi. Dipimpin Roh Kudus, terus bertumbuh dengan makanan firman Tuhan. Dia tumbuh jadi anak kecil, anak-anak, kemudian semua ada ayatnya. Waktunya terbatas Bapak Ibu, kalau terus saya buka satu persatu, waktunya tidak cukup. Kemudian Galatia 4 ayat 3, akil balik dalam roh. Jadi roh Bapak Ibu dewasa dalam roh. Tujuan itu Bapak Ibu. Dari lahir baru sampai dewasa roh itu perlu waktu paling cepat 30 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, tergantung yang bersangkutan. Ada hamba Tuhan bilang, sudah lahir baru ya otomatis dewasa. Loh, Bapak Ibu dulu lahir langsung dewasa? Bapak Ibu dulu lahir langsung dewasa? Kan tidak ada proses waktunya untuk dewasa. Demikian roh juga. Roh kita juga ada waktu, proses waktu untuk dewasa. Waktu itu ada yang ngomong seperti itu, saya sebarkan karena banyak hamba Tuhan memberikan komentar masing-masing. Seorang hamba Tuhan yang sudah senior
diberikan katakan lahir itu perlu waktu untuk dewasa. Tidak lahir terus langsung dewasa, tidak ada. Saya teruskan Bapak Ibu tadi sampai 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Diulang-ulang terus. Jadi kalau Bapak punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar, Tuhan akan memberikan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kita baca ya di Galatia Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Nanti kembali ke Roma ya. Galatia 3 ayat 14. Nanti kembali ke Roma ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke Roma. Kalau Bapak Ibu punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar, Bapak Ibu akan menerima Roh Kudus. Karena banyak orang Kristen imannya itu separuh-separuh. Yaitu imannya separuh-separuh. Penyerahan diri itu totalnya tidak 100%. Mungkin yang 50-70% enggak. Tuhan inginkan 100% penyerahanmu diri supaya kita ini jadi milik Tuhan. Bukan miliknya separuh milik Tuhan Yesus, separuh milik setan. Tuhan inginkan 100% kita jadi milik Tuhan Yesus. Itu penyerahan diri total. Jadi iman, katakan iman. Seperti Roma 12 ayat 1, bahwa jadi ada kaitannya dengan nyanyian tadi, Roma 12 ayat 1, bahwa itu nyanyian ya, katakan apa itu? Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, harus kudus dan berkenan pada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati kita itu iman yang kuat. Ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati kita itu iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Saya teruskan Roma 4 ayat 14 ya. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dalam yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. 16. Karena itu kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Kasih karunia yang pertama itu lahir baru, punya iman, terima roh, akhirnya terima kudus. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar. Jadi penyerahan dirinya, berikan dirinya itu total 100% sama Tuhan. Nah itu iman yang kuat, disebut iman yang teguh, iman yang besar. Jadi itu nanti akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima itu disebut kasih karunia. Terima Roh Kudus, dibaptis Roh itu disebut kasih karunia. Kasih karunia yang pertama lahir baru. Kasih karunia yang berikutnya itu berupa urapan. Kalau selevelnya hamba Tuhan, mendoakan orang sakit sembuh, mendoakan mengusir setan dan sebagainya. Untuk level jemaat, urapan berikut kasih karunia itu bisa diberikan lebih dari satu kali. Itu urapan itu apa yang kamu cita-citakan, yang tidak mungkin bagimu, dimungkinkan Tuhan. Asal tidak melanggar firman Tuhan loh. Pak, saya mau cita-cita gini. Cita-cita melanggar firman Tuhan ya tidak dijawab sama Tuhan. Asal tidak melanggar firman Tuhan, cita-citamu dimungkinkan. Meskipun itu tidak mungkin, Pak. Karena saya sudah mengalami Bapak Ibu dalam pekerjaan saya, bahwa yang saya kerjakan, saya cita-citakan itu di luar kemampuan bisnis saya. Tapi dimungkinkan, dimampukan Tuhan, berhasil.
Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi, saya sambung terus, 17 seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya, seperti saya tadi saksikan, saya tidak punya dana cukup untuk merealisasikan cita-cita dalam pekerjaan saya. Jadi tidak ada dasar untuk berharap. Abraham ditunjukkan, itu loh, tanah sekian luasnya diberikan Abraham. Bahkan Abraham dijanjikan keturunan. Pada Abraham dikatakan di sini, 19, imannya telah tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira telah 100 tahun. Demikian juga Sarah. Dia meskipun waktu itu dia belum punya anak keturunan, tapi dia tetap percaya Tuhan akan janji Tuhan. Demikian yang pernah saya alami sebagai saksi dalam hidup saya, bahwa saya tetap percaya Tuhan mampukan saya. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita, Pak. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Apa yang sudah kita inginkan, dicita-citakan, dibawa dalam doa terus. Apalagi Bapak Ibu senang baca Alkitab, lihat hasilnya nanti. Tuhan pasti berikan jalan yang tidak mungkin bagi orang lain, mungkin bagi kita yang percaya. 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan memuliakan Tuhan itu bagaimana? Melakukan perintahnya. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23, kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Jadi iman Abraham itu diajarkan di sini bukan untuk Abraham tok, tapi juga untuk kita. Yang mampu percaya. Bagi penjabarannya percaya itu apa? Yaitu penyerahan diri total kita. Supaya kita menerima Roh Kudus. Kalau sudah menerima Roh Kudus, lihat Bapak Ibu, banyak mujizat dalam hidup kita. Karena dengan menerima Roh Kudus, kita diangkat jadi anak Allah. Kita menerima kuasa kerajaan. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan mulut kita itu hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, jangan. Jadi, karena kita diberi kuasa kerajaan. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dia ini di siapa? Siapa dia ini? Iya betul. Dia di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Kalau kita mau nanti jadwal berikutnya, saya siap mempersiapkan diri kita. Temanya mempersiapkan diri kita untuk menerima Roh Kudus. Tapi kuncinya di sini. Kekristenan itu kuncinya di sini. Terima Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima itu adalah meterai kita untuk kita diterima dalam kerajaannya. Bapak Ibu terima Roh Kudus, lahir baru, jadi bayi dalam roh. Nanti jadi bertumbuh jadi anak kecil, anak-anak, dan sampai akil balik. Galatia 4 ayat 3 itu akil balik itu dewasa. Makanannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau mau cepat akil balik, mau cepat dewasa roh, baca kitab tiap hari. Tiap hari cari waktu teduh, Bapak Ibu. Cari waktu teduh. Cara baca kitab jangan loncat-loncat.
bacaan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Habis Kejadian sampai Wahyu. Sampai kapan seumur hidup kita? Pak ini perang ya Pak. Ya sudah tidak apa-apa. Pak ini Daud boleh kawin. Saya tak kawin lagi ya Pak. Nah, nanti enggak, itu Tuhan tidak inginkan. Itu kedagingan. Ya, jangan ambil hikmahnya. Dia raja. Akhirnya dia jadi terlunta-lunta sampai. Saya kalau sudah terima Roh Kudus Bapak Ibu hati-hati. Roh Kudus bisa keluar dari kita enggak? Bisa, betul. Sip. Nah kalau bisa keluar dari kita, bisa balik kepada kita enggak? Ada yang jawab enggak, ada yang bisa. Yang betul enggak bisa. Yang betul enggak bisa. Begitu keluar dari kita, jangan harap Roh Kudus balik pada kita. Sekali keluar dia enggak akan balik. Saya pernah dijawab di daerah mana Batu Raden namanya. Ada Pak contohnya, Daud dan Simpson. Betul Daud itu terima. Tapi bagaimana dia terlunta-lunta kayak itu. Simpson bagaimana? Balik sekali. Simpson cuma ingin merobohkan tiang bait suci sampai dia ikut mati. Dah akan dia Roh Kudus mau. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau dipermainkan. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau dipermainkan. Dia Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mengkodok keseleo. 3 pribadi, satu. Wong ditulis Alkitab 1 atau 3. 1, 3 memang. Bapak Ibu itu juga 3. Badan, jiwa dan roh, tapi 1 pribadi. Bapak Ibu juga 3 loh. Bapak roh, jiwa dan tubuh. Jiwa itu terletak pada darah. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab cuma 1 kalimat tok. Di kitab mana dicek. Jiwa itu terletak pada darah. Kalau apa yang di Korintus katakan, apa yang bisa mati tidak berkenan pada Allah. Jadi yang berkenan pada rohnya. Roh kita bertumbuh dan sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Menerima Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus sampai dia akhir balik dewasa dalam roh. Itu yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu sudah umur terima Roh Kudus. Kapan dewasanya? Itu ya Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan menulis dalam bukunya. Hamba Tuhan ini kerjanya cuma berdoa, puasa, enggak nganu lagi. Dia atas dalam bukunya itu menulis dari lahir baru sampai dewasa itu paling cepat 30 tahun. Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun tergantung yang bersangkutan. Nah saya pernah di Batu Raden, Pak saya ini sudah seumur saya, ya dulu saya begini, minum itu terus main cewek. Gimana Pak? Sudah, yang penting Bapak tidak melakukan itu lagi. Bertobat total, bukan tobat kumat. Itu nanti sudah kita serahkan pada Tuhan. Tidak usah bingung. Tapi bagi bapak-bapak yang masih punya waktu, Bapak Ibu bisa sampai dewasa. Kalau sudah dewasa, Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Kalau dewasa, itu Bapak tidak akan bisa berdosa lagi. Istilahnya sudah kebal. Kalau selama belum dewasa, meskipun sudah terima Roh Kudus, bisa jatuh. Karena waktu terima Roh Kudus itu kita dimerdekakan. Orang yang merdeka itu berhak memilih dengarkan firman Tuhan atau dengarkan si setan. Tapi begitu dia masuk jenjang dewasa, dia tidak akan berdosa lagi. Dia tahu siapa saya, siapa Tuhan. Dia tahu. Tidak akan berdosa lagi. Selama belum dewasa, meskipun sudah terima Roh Kudus, masih bisa berdosa. Demikian Bapak Ibu, kunci kekristenan ada di sini. Waktunya sudah cukup. Saya mau ikut bahas 1 jam 2 jam, tapi nanti tegur Bapak Gembala. Waktunya demikian Bapak Ibu. Kunci-kuncinya di sini. Kunci-kunci kekristenan itu terima Roh Kudus. Bisa enggak? Tergantung kita. Bisa apa tidak? Tergantung kita.
keinginan kita, kemauan kita, kerinduan kita. Demikian Bapak Ibu, saya hanya bisa berdoa, Bapak-bapak, Ibu-ibu banyak diizinkan yang mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Tidak semua diizinkan mengerti. Rahasia firman Tuhan itu luas sekali. Biarpun hamba Tuhan besar sekalipun, belum tentu diizinkan mengerti. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan dan firman-Mu di tempat ini Tuhan, untuk umat-Mu di sini. Singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan, dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Doa berkat sekali Bapak Ibu, sekiranya hamba umat-Mu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, cukupkanlah yang kekurangan, lepaskanlah yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Amin. Kau kuatkan